Rukun iman yang kelima, yaitu al-iman hari akhir. Setelah kita jelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi setelah kematian yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Adapun Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasannya ada 3 pokok yang paling penting yang harus diimani dalam hubungannya dengan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama, al-imanu bil ba'tsi, beriman dengan hari kebangkitan. Dan ini telah kita bahas bahwasannya hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang hak, pasti terjadi berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Jazakallahu khair. Ini yang pertama. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ini Syekh Ibn Utsaimin, Al-Thani al-imanu bil hisabi wal jaza. Yang kedua, beriman dengan hisab dan jaza, balasan. Hisab, perhitungan, dan jaza, balasan. Jadi kita imani bahwasannya setelah dibangkitkan manusia dan jin akan dihisab, akan dihitung, akan diadili, kemudian akan dibalas. Yuhasabul abdu ala amalihi, seorang hamba akan dihisab atas amalan yang dia lakukan. Wa yujaza alaih, dan akan dibalas atasnya. Wa qad dalla ala dzalika alkitab was sunnah wa ijma'ul muslimin, dan telah menunjukkan akan hal ini Alkitab, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, adapun dalil dari Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, yakni akan dibangkitkan. Kemudian sesungguhnya kami akan menghisab mereka. Surat Al-Ghasyiyah ayat ke-25 sampai ke-26. Wa qala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan adanya hisab dan jaza, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang serupa, akan dibalas 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Surat Al-An'am ayat ke-160. Maka ayat ini jelas
menunjukkan adanya al-hisab wal jaza. Karena siapa yang melakukan satu kebaikan pun akan dihitung dan digantikan dengan diberi balasan dengan 10 kali lipat dari satu kebaikan yang pernah dia kerjakan. Jadi kalau dia melakukan 100 kebaikan, berarti dikalikan 10 menjadi berapa? 1000 kebaikan. Adapun yang melakukan suatu kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali seperti kejelekannya tersebut. Artinya tidak dilipat gandakan. Ini dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah." Dan kami letakkan mizan-mizan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min hardalin ataina biha, meskipun amalannya itu hanya seperti sebutir biji sawi, yakni biji yang sangat kecil yang tidak ada nilainya, kami akan datangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisapnya. Surat Al-Anbiya ayat ke-47. Di dalam ayat ini juga jelas bahwasannya adanya al-hisab, penghitungan. Dan penghitungan itu dilakukan dengan mizan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami akan letakkan mizan-mizan keadilan pada hari kiamat, sehingga tidak ada satupun yang akan dizalimi sedikit pun. Jadi di dalam ayat ini ada faidah juga di antara yang harus kita imani, adanya mizan pada hari kiamat. Inilah yang digunakan untuk menghisab manusia, yaitu dengan menimbang amalan-amalan mereka. Kebaikan dan keburukan mereka ditimbang. Maka di antara yang harus kita imani dalam hubungannya dengan iman bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima, beriman dengan al-mizan, dengan timbangan. Lalu terjadi perbedaan tentang makna mizan yang dimaksudkan di situ. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Al-Fath juz ke-13 halaman 539 menyebutkan bahwasannya ada dua pendapat yang dimaksud dengan mizan. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan mizan di situ adalah mizan ma'nawi, bukan mizan hakiki. Mizan ma'nawi maksudnya apa? Al-qistu liyaumil qiyamah wal adl, keadilan pada hari kiamat. Yani bukan benar-benar timbangan yang hakiki, bukan sebuah makhluk yang bernama mizan, tetapi yang dimaksudkan di situ adalah keadilan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid rahimahullah. Dan hampir-hampir tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpendapat demikian, kecuali riwayat yang disandarkan kepada Al-Imam Mujahid, kemudian beliau diikuti oleh sebagian ulama. Dan juga ini pendapat
Mu'tazilah. Dan ini pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang benar yang kedua, kata Al-Hafidz, "War-rajih ma dhahaba ilaihi al-jumhur." Yang kuat, yang rajih adalah pendapat jumhur. Bahwasannya mizan yang dimaksud adalah mizan hakiki. Benar-benar itu adalah makhluk yang bernama mizan, yang bernama timbangan. Dia memiliki bentuk dan dapat dilihat oleh manusia. Bukan sekedar keadilan yang dimaksudkan di situ, tetapi benar-benar ada timbangan yang akan menimbang manusia, amalan-amalannya maupun catatan amalan-amalan mereka. Sebagaimana akan datang insyaallah taala penjelasan dalil-dalil tentang adanya mizan ini. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz, wa akhraja Abul Qasim Al-Lalikai fi sunnah. Dikeluarkan Al-Imam Abul Qasim Al-Lalikai mengeluarkan dalam kitabnya As-Sunnah. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yuda'ul mizan walahu kiffatan. Mizan itu akan diletakkan dan dia memiliki dua sisi, dua timbangan. Ini dalil jelas. Berarti dia adalah makhluk yang memang nyata, bukan sekedar keadilan. Law wudi'a fi ihdahuma, law wudi'a fi ihdahima as-samawat wal ard wa man fihinna lawasi'athu. Kata beliau radhiyallahu anhu, andaikan diletakkan pada salah satu sisinya itu seluruh langit dan bumi, dan siapapun yang ada pada langit dan bumi tersebut, maka dia akan meliputi mereka. Yani cukup. Ini besarnya mizan yang ada di hari kiamat. Kalau seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, malaikatnya, manusia, jin, seluruhnya diletakkan di satu sisinya, niscaya mencukupinya. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, "Dzukira al-mizan 'inda al-Hasan faqala lahu lisan wa kiffatan." Disebutkan mizan di sisi Al-Hasan, maka beliau mengatakan mizan itu memiliki satu lisan dan dua timbangan. Ini riwayat-riwayat dari salaf yang menunjukkan bahwasannya memang yang dimaksud mizan di situ adalah betul-betul timbangan. Betul-betul timbangan yang berwujud sehingga dapat dilihat oleh manusia. Ada satu faedah juga di sini tentang masalah ini. Kalau siapa yang ingat pernah baca di buku yang ana tulis, bantahan kepada Syekh Idahram, dia jadikan khilaf ulama ini, khilaf salaf ini sebagai alasan untuk menolak manhaj salaf. Kata dia, kalau kita wajib mengikuti manhaj salaf, maka salaf mana yang kita mau ikuti, katanya. Ini kepintaran atau lebih tepat kelicikan ahlul bid'ah di dalam berdalil, dalam mencari-cari syubhat untuk membuat kaum muslimin semakin jauh dari manhaj salaf. Dia katakan ini masalah akidah, salaf berbeda pendapat, lalu salaf mana yang kita ikuti? Kalau begitu tidak ada kewajiban mengikuti salaf. Kita punya akal pikiran masing-masing, boleh kita pergunakan untuk memahami ayat Al-Quran. Demikian yang dia katakan. Maka telah kita jawab dalam buku tersebut bahwasannya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menghadapi khilaf salaf seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah kita pilih dari
pendapat salaf tersebut mana yang lebih sesuai dalil. Mana yang lebih sesuai dalil. Jangan kita buat pendapat yang baru. Kalau kita buat pendapat yang baru sudah pasti salah. Sudah pasti salah. Kebenaran kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah pasti ada pada salah satu dari pendapat-pendapat salaf tersebut. Dan ini sedikit sekali. Itu pun riwayat-riwayatnya belum tentu sahih. Riwayat-riwayatnya belum tentu sahih. Seperti yang dinisbatkan kepada Imam Mujahid rahimahullah, bahwasannya beliau berpendapat mizan itu adalah keadilan, itu belum tentu sahih. Belum tentu sahih. Andai pun sahih sekalipun, maka kalau dia jelas bertentangan dengan dalil, tentu kita tidak mengikutinya. Tetapi kita ikuti pendapat yang lain, yang juga pendapat salaf, yang sesuai dengan dalil, yaitu bahwa yang dimaksud dengan mizan adalah mizan hakiki, adalah makhluk, bukan sekedar keadilan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada makhluknya pada hari kiamat. Jadi betul-betul mizan yang hakiki. Baik. Kemudian masih berhubungan dengan mizan, di antara yang dibicarakan para ulama tentang apa yang ditimbang, yakni al-mauzun, tentang al-mauzun. Apa yang ditimbang? Apakah manusianya, ataukah amalannya, ataukah catatan amalannya? Dalil-dalil yang ada menunjukkan semuanya akan ditimbang. Semuanya akan ditimbang. Yang pertama, amalan-amalan manusia akan ditimbang. Amalan-amalan manusia akan ditimbang, berarti dia akan tajassama, akan berbentuk menjadi suatu jisim, akan berbentuk menjadi suatu jasad. Dan itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Sebagaimana al-maut, sebutkan dalam hadis yang sahih, al-maut disembelih, kematian itu disembelih. Mudah bagi Allah membuat amalan-amalan kita menjadi jasad. Yani tadinya hanya berupa sesuatu yang maknawi menjadi hakiki. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani." Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, ringan dalam lisan namun berat dalam mizan, dalam timbangan. Dua kalimat. Yani dua kalimat yang kita amalkan, yang kita selalu sebut, kita berzikir dengannya, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah, dua kalimat yang sangat dicintai Allah, ringan di lisan namun berat dalam timbangan. Maka ini dalil jelas, dua kalimat yang selalu kita ucapkan ini akan ditimbang dalam mizan. Ini dalil menunjukkan amalan manusia akan ditimbang. Baik. Adapun yang kedua yang akan ditimbang adalah sahaiful a'mal. Sahifah atau catatan-catatan amalan kita. Ini akan ditimbang. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq." Ini hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
akan menampakkan seorang laki-laki dari umatku di depan khalayak, di depan khalayak ramai, di depan seluruh makhluk. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi subhanallah, satu orang dipanggil oleh Allah dan ditampakkan kepada seluruh makhluk. Fayunsharu lahu 99 sijila. Lalu ditampakkan kepadanya 99 catatannya. Catatan amalan-amalannya ada 99 ditampakkan. Kullu sijillin maddul basar. Setiap satu catatan itu sejauh mata memandang. Subhanallah, 99 catatannya dan setiap catatan sejauh mata memandang. Thumma yaqulu atunkiru min hadha syai'a. Kemudian kata Allah, apakah engkau mengingkari catatan-catatan amalanmu ini sedikit pun? Adzalamaka katabatil hafidun. Apakah penulis-penulisku yang menuliskan amalan-amalanmu itu telah menzalimi engkau? Qala la ya Rabbi. Dia katakan, tidak wahai Rabb. Qala afalaka udrun. Lalu kata Allah, apakah engkau memiliki udzur? Ini alasan kenapa engkau berbuat kejahatan. Jadi 99 itu catatan kejelekan semua. Dan setiap satu catatan sejauh mata memandang. Ini luar biasa kejelekannya. Apakah engkau memiliki udzur au hasanah, atau satu kebaikan saja? Qala fabuhitar rajul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu terdiam. Fayaqulu la ya Rabbi. Lalu dia mengatakan, tidak wahai Rabbku. Fayaqulu bala inna laka indana hasanah. Lalu dikatakan kepadanya, bahkan sesungguhnya bagi engkau di sisi kami ada satu kebaikan, wahidah. La zulma 'alaikal yauma. Engkau tidak dizalimi pada hari ini sedikit pun. Fayukhriju lahu bitaqatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuknya satu kartu. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada satu kartu itu tertulis, aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ternyata hanya ini kebaikannya. Fayaqulu ahdiruhu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, hadirkan dia. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqah, ma hadhis sijillat. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, apa satu kartu ini dibandingkan dengan catatan-catatan yang banyak ini? Jadi dia melihat pada zahir kartu yang kecil dan catatan-catatan yang begitu banyak. Fayaqulu innaka la tudlam. Lalu dikatakan, Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Qala fatuda'u sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Lalu diletakkan catatan-catatan pada satu sisi, yakni sisi mizan, dan satu kartu pada sisi yang lain. Qala fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah. Ternyata sijillat itu lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Subhanallah. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qala wa la yadkhulu syai'un ma'a bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, tidak ada satupun yang lebih berat dibanding bismillahirrahmanirrahim. Maka hadis ini menunjukkan catatan-catatan amalan itu akan ditimbang. Catatan-catatan amalan akan ditimbang sampai ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dicatat oleh malaikat itu akan ditimbang. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang akan ditimbang
adalah orangnya, adalah kita yang mengamalkan amalan tersebut. Ini berdasarkan banyak hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu taala anhu, anna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sa'ida syajaratan yajtanil kabas, bahwasanya suatu hari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menaiki sebuah pohon. Beliau memetik anggur. Faja'ala an-nasa ya'jabuna min diqqati saqayh. Lalu orang-orang merasa heran dengan kecilnya betis beliau. Kecilnya dua betis beliau. Dalam riwayat yang lain, mereka tertawakan. Kecil dua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, huma fil mizan athqalu min Uhudin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dua kakinya itu pada mizan itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan orang yang beramal juga akan ditimbang. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Sesungguhnya akan didatangkan seorang laki-laki besar, gemuk pada hari kiamat, tetapi timbangannya di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Wa qala, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u", bacalah firman Allah, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Maka kami tidak menegakkan bagi mereka pada hari kiamat itu timbangan. yakni tidak ada timbangan mereka sedikit pun apabila dibandingkan dengan keburukan-keburukan mereka. Surat Al-Kahfi ayat ke-105. Makin hadis menunjukkan bahwasannya manusia juga akan ditimbang. Artinya yang beramal, baik manusia maupun jin. Jadi kesimpulannya, yang akan ditimbang itu adalah ada 3. Yang pertama amalan-amalan kita. Yang kedua catatan-catatan amalan. Dan yang ketiga adalah kita sendiri sebagai orang-orang yang beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan kebaikan kita. Baik. Ini di antara permasalahan yang dibicarakan para ulama dalam masalah mizan. Permasalahan yang lain yang juga disebutkan para ulama dalam masalah mizan tentang amalan-amalan orang-orang kafir atau catatan-catatan mereka dan mereka sendiri. Apakah juga ditimbang atau timbangan ini hanya khusus bagi kaum mukminin? Ulama khilaf kepada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, orang-orang kafir sudah tidak ditimbang lagi. Kenapa? Karena tidak ada amalan mereka. Amalan mereka sudah dibalas semuanya di dunia. Tidak Allah sia-siakan amalan-amalan mereka. Kebaikan-kebaikan mereka sudah Allah balas semuanya di dunia. Ini Allah Maha Adil. Orang-orang kafir yang berbuat amalannya terhapus, maksudnya terhapus di hari kiamat. Adapun di dunia Allah balas semuanya. Sehingga sebagian ulama berpendapat tidak ditimbang lagi mereka di akhirat kelak karena tidak ada lagi kebaikan, yang tersisa hanyalah keburukan semuanya. Seperti firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Kami hadapi amalan yang mereka telah amalkan
dan kami jadikan amalan mereka hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan mereka, yang tersisa hanya keburukan. Buat apa ditimbang? Tidak ada gunanya ditimbang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tetap ditimbang. Pendapat yang kedua tetap ditimbang, dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang rajih. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Berdasarkan dalil yang sangat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-103. Surat Al-Mu'minun ayat ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugi diri-diri mereka, dan di neraka jahanam mereka kekal. Surat Al-Mu'minun ayat ke-103. Ayat ini menunjukkan bahwasannya amalan-amalan orang kafir itu juga ditimbang, dan timbangan mereka ringan. yakni amalan kebaikan mereka ringan karena betapa banyak keburukan mereka, yaitu keburukan kafir kepada Allah. Lalu kata Allah, fi jahannam khalidun, mereka di jahanam kekal, menunjukkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir karena mereka kekal di neraka. Adapun hikmah di balik itu adalah idharul adl, menampakkan keadilan, dan juga sebagai azab, sebagai penghinaan bagi orang-orang kafir tersebut, sehingga perlu adanya timbangan untuk mereka. Dan ini pendapat yang lebih tepat insyaallah taala. Baik. Kemudian tentang macam-macam hisab, disebutkan dalam sejumlah dalil Al-Quran was Sunnah bagaimana bentuk-bentuk hisab. Di antaranya dalam surat Yasin ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, dan bersaksi kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini di antara ayat yang menggambarkan hisab. Mulut tidak bisa berbicara, tidak bisa membela diri. Anggota tubuh yang berbicara. Kemudian juga di dalam surat Al-Insyiqaq kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bersungguh-sungguh dalam beramal menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka barang siapa yang diberikan catatannya melalui tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Demikian pula dalam hadis yang disebutkan Asy-Syaikh, digambarkan di situ salah satu gambaran hisab. Hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudni al-mu'mina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan ke atasnya penutupnya, dan Allah menutupnya. Jadi Allah sembunyikan dia. Fayaqulu, "Ata'rifu dzamba?" Lalu Allah katakan kepadanya, "Apakah engkau tahu dosa ini?" "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosa ini?
Fayaqulu na'am ay rabbi. Lalu dia mengatakan, iya wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidunubihi, sampai ketika dia sudah mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a annahu qad halaka, dan dia memandang dirinya sudah binasa, qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutup aib-aibmu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku pada hari ini mengampuni dosa-dosamu. Fayu'ta kitabu hasanatihi, maka diberikan kepadanya catatan kebaikan-kebaikannya. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, mereka dipanggil dalam keadaan disaksikan oleh seluruh makhluk. Haula'il ladina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah sesungguhnya laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Ala la'natullahi ala zalimin, dan ini dari firman Allah surat Hud ayat ke-18. Surat Hud ayat ke-18. Baik. Ini hadis yang menunjukkan di antara bentuk hisab. Jadi ada yang dihisab dalam keadaan Allah tutup. Allah tidak perlihatkan keburukan-keburukannya kepada makhluk. Dan Allah ringankan hisabnya. Dan ada yang dihisab dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan seluruh keburukan-keburukannya pada seluruh makhluk. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihisab dengan hisab yang mudah dan disembunyikan keburukan-keburukan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Wa sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Bahwasannya siapa yang beramal atau siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu dia lakukan. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu dia lakukan, maka Allah menulis untuknya di sisi Allah 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyaknya. Jadi ini tafsiran ayat yang sebelumnya kita baca, yaitu surat Al-An'am ayat ke-160. Bahwasannya dalam surat Al-An'am ayat 160 itu dikatakan 10 kali lipat, itu bukan pembatasan, tetapi penggambaran akan banyaknya amalan dilipat gandakan, amalan soleh. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia amalkan, maka Allah tulis di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyaknya. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Adapun orang yang berniat buruk melakukan kejelekan lalu dia amalkan, Allah menulis hanya satu kebaikan, satu keburukan juga. Adapun kalau dia tidak lakukan, maka Allah tidak tulis. Maka Allah tidak tulis. Kenapa? Karena ini baru ham. Dan bedakan antara ham dengan al-irada al-jazimah, yang sudah kita pernah bahas dalam pembahasan hadis yang pertama dari hadis arba'in. Siapa yang ingat bedanya al-ham dengan al-irada al-jazimah? Mer. Syed. Ada yang tahu? Bilyas? Masjid? Siapa yang ingat? Bedanya alham dengan al-irada al-jazimah.
Ini dalam masalah niat. Yang tahu, Sulaiman? Baik. Abu Faqih? Mana penyiar radio ini? Muhajir, mana Muhajir? Baik. Nggak ada yang tahu? Jabir. Baik. Ulama menjelaskan. Oh ini satu lagi siapa? Abu Man, sampainya Abul Fida. Antum ingat? Nggak ingat. Ada mencatat nggak? Masya Allah, faidah. Kalau nggak catat lupa. Ulama menjelaskan alham itu atau niat itu ada yang dimakan dengan alham dan al-irada al-jazimah. Alham itu apabila seorang baru berniat dan tidak disertai dengan ucapan dan tindakan. Dengan ucapan, gerakan dan tindakan. Sedangkan al-irada al-jazimah adalah niat yang kuat, keinginan yang kuat disertai dengan ucapan dan juga tindakan. Ini beda. Kalau alham tidak dicatat sebagai dosa. Kalau dilakukan baru dicatat. Kalau dilakukan baru dicatat satu dosa. Tetapi niat yang merupakan al-irada al-jazimah, keinginan yang kuat disertai dengan ucapannya, dengan tindakannya, maka itu dicatat sebagai dosa. Jadi kalau seorang berniat mencuri, tidak dia katakan, dia juga tidak mengamati, dia tidak juga melakukan hal-hal yang mengarah ke sana, maka tidak dicatat dosanya. Sampai dia lakukan, dicatat satu dosa. Adapun kalau dia sudah mulai bergerak, dia sudah mulai mengamati target sasaran, maka walaupun dia belum lakukan, itu sudah dicatat. Ini perlu dibedakan, sebab ada hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan, padahal tidak bertentangan. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qatala al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Qalu, "Hadha al-qatil, fama balu al-maqtul?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana harisan ala qatli sahibihi." Dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan dua pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh itu pantas, tapi bagaimana yang dibunuh?" Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia itu sudah sangat menginginkan untuk membunuh saudaranya. Yani dia sudah betul-betul ingin membunuh saudaranya dengan tindakannya, dengan gerakan-gerakannya. Maka dia juga di neraka. Jadi walaupun dia tidak berhasil melakukan niatnya, tetapi tetap dia mendapatkan dosa. Ini bedanya. Baik, ini sekedar faedah. Bagian terakhir, wa qad ajma'al muslimun, kata Syekh rahimahullahu taala, dan kaum muslimin telah sepakat ala itsbatil hisabi wal jazaa'i 'alal a'mal, akan penetapan adanya hisab dan jaza atas semua amalan-amalan. Wa huwa muqtada al-hikmah, dan ini merupakan konsekuensi dari hikmah Allah. Fa inna Allah ta'ala anzalal kutubah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab, wa arsalar rusula, dan mengutus para rasul, wa farada 'alal ibadi qabula ma ja'u bihi, dan mewajibkan atas seluruh hamba-hambanya untuk menerima semua yang datang dari para rasul.
wal amala bima yajibul amalu bihi minhu, dan mengamalkan kewajiban beramal dan mengamalkan amalan yang diwajibkan dengannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aujaba qitalal mu'aridina lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan memerangi orang-orang yang menentangnya, yakni menentang Al-Qur'an. Wa ahalla dima'ahum, dan menghalalkan darah-darah mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, wa nisaihim, dan wanita-wanita mereka, yakni ditawan. Wa amwalahum, dan juga dihalalkan harta-harta mereka. Falau lam yakun hisabun wala jazaun lakana hadza minal abath. Kalaulah tidak ada hisab dan tidak ada jaza setelah seluruh kewajiban-kewajiban ini dan konsekuensi dari kewajiban tersebut apabila tidak diamalkan, maka tentunya semua itu hanyalah permainan belaka. Alladzi yunazzahu Rabbul Hakim anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala harus disucikan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah harus disucikan darinya. Jadi tidak mungkin diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, diwajibkannya untuk mengikuti para Rasul, diwajibkannya beramal dengan kitab tersebut, bahkan diwajibkan untuk memerangi yang menentang kitab dan para Rasul, bahkan dihalalkan darah mereka. Maka ini semuanya kalau begitu hanya sekedar sesuatu yang sia-sia belaka jika tidak ada hisab dan jaza. Sangat jauh dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Hakim, Maha Hikmah. Wa qad asyara Allah taala ila dzalika biqaulih, dan Allah telah mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya, falanas'al ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Maka kami akan benar-benar menanyakan, yakni meminta pertanggungjawaban umat yang diutus kepada mereka Rasul, demikian pula kami akan bertanya kepada para Rasul yang diutus. Falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, dan kami benar-benar akan mengabarkan kepada mereka tentang kisah mereka dengan ilmu, dan kami sesungguhnya tidaklah jauh. Surat Al-A'raf ayat ke-6 sampai ke-7. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan yang kedua yang hubungannya dengan al-iman bil yaumil akhir. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.